Bapak ini sekarang sedang di samping saya. Dia memainkan tangan seperti ini. Dia tersenyum menyeringai dengan aneh, giginya ompong. Ada yang bergigi dan ada yang kosong giginya. Dia tersenyum seperti ini. Satu persatu misteri mulai terungkap. Sosok bernama Tumpal yang berkomunikasi dengan Rudi mengungkapkan bahwa ia dan teman-temannya lah yang sering mengganggu hingga membuat kecelakaan di Curug Lontar ini. Namun Tumpal dan teman-temannya hanya merupakan pesuruh. Apa alasan sosok ini tuh suka menenggelamkan warga ataupun orang yang ingin bermain di tempat ini? Seperti yang tadi dibilang Den, ada yang lebih tinggi dari mereka yang menyuruh mereka untuk melakukan itu. Berarti mereka itu disuruh. Ya, diminta untuk membuat suatu kejadian di mana itu bisa menenggelamkan manusia di sini. Hai, Siapa yang nyuruh mereka? di mana tempatmu? Di mana tuanmu? Tunjukin kami. Tunjuk ke arah Fasya, sana. Rudi dan Den Ananda bergegas ke lokasi yang ditunjuk. Seolah tak peduli bahaya terseret air. Den tetap teguh masuk ke area sungai, mencoba mencari tahu kebenaran dari siapa sosok yang menjadi majikan di area ini. Kananda, hati-hati. Aduh. Kananda. Oke pemirsa, sekarang Kananda sedang Sini. sepertinya bertemu sosok ya Kak Rudi. Itu sosok apa Kak Rudi? Si kerdil tadi, Si manusia kerdil tadi. dia berbohong. Bawa ke sini, Jadi Kananda. Fasya, Good. Dia membohongi kita. Ternyata masih banyak sekali makhluk-makhluk itu yang bentuknya sama sosoknya kayak dia. Bahkan dia kayak mau mengepung kita supaya kita nggak bisa ke tempat tujuan. Dari mana makhluk-makhluk ini tuh berasal Kak Rudi, Kananda? Ada sebuah pintu Iya. seperti portal menuju sebuah singgasana. Dan mereka asalnya dari situ. Terus apa hubungannya makhluk-makhluk kerdil ini dengan wanita yang awalnya kita temui? Yang bilang kalau mereka itu anak-anaknya. Apakah itu tuannya atau yang menyuruh mereka? Bukan tuannya Fasya. Tapi ternyata sosok wanita itu adalah yang mengasuh manusia-manusia kerdil itu. Ya. Tadi memang Kak Rudi dan Kananda bilang bahwa sosok ini itu mengganggu. Ya. Apakah sosok ini juga yang mengganggu para warga di sekitar sini? Ya kamu lihat gimana tuh? Ada beberapa yang jahilin juga. Dia jahil ke warga tersebut. Ada juga beberapa. Gangguan seperti apa yang mereka timbulkan Kak Rudi? Suara binatang. Suara binatang. Jadi mereka meniru suara binatang. Misalnya, ada seorang warga di malam hari jalan sendiri. Kemudian mereka meniru suara ayam dan si warga itu mencari ayam buat sumber suara itu. Tunggu. Jadi 7 wanita yang tadi di sana mendatangi kita, Ya. dia bilang di sini juga suka ada kayak gamelan, bunyi gamelan. Ada di waktu-waktu yang bisa Waktu-waktu dibilang tertentu ya. Suara gamelan Kananda. Aduh. Itu berasal dari mana? Atau ditimbulkan oleh sosok apa? Ya, betul yang tadi Rudi bilang. Ada suatu tempat tinggal. Di situ banyak yang kayak ngejalani suatu kegiatan, kayak musik-musik, kayak kenong agak jenis gamelan gitu, kenongan gitu. Jadi penduduk sini kayak sempet kayak ada bunyi nong, kayak bunyi gamelan gitu pas ya. Iya.
Karena di situ kan kalau waktu orang tua dulu gitu ya, di situ kan ada goong, gamelan untuk wayang. Nah dia ngasih tahu juga ke kita, kamu hati-hati sama makhluk-makhluk yang ada di sana. Dia itu suka menipu manusia katanya. Sosok wanita itu berarti baik ya? Baik, Kananda? ya ayo balik lagi. Baik. Den, Siap. Mas, Ya. saya merasa ada sesuatu yang besar sekali di sana. Ya. Apa kita coba untuk Apa sana? itu gerbang gaib yang tadi dimaksud si Kerdil? Rudi melihat ada sebuah pintu sebuah istana. Sesuai dengan apa yang dikatakan Tumpal, si sosok kerdil, Rudi, Dan Fasya bergegas menuju lokasi yang dilihat Rudi untuk membuktikan kebenaran Istana Megah yang berada di Curug Lontar ini. Sebenarnya apa misteri yang tersimpan di Curug Lontar? Benarkah ada kerajaan gaib yang tersembunyi dan berdampingan dengan kehidupan manusia? Di sebelah mana Kak Rudi? Saya melihat kayak sesuatu di sana. Di sana. Menyusuri semakin dalam Curug Lontar yang berbatu besar hingga menyusuri air mengalir, dituntun secara gaib oleh penunggu lokasi menuju kerajaan Megah yang diyakini sebagai sisi lain dari Curug Lontar. Membuat tekad Fasya, Rudi, dan Den Ananda semakin menggelora. Kak Rudi, Hati-hati. Kak Rudi. Bantu. Aduh, Kananda. Mas saya bantu. Kak Rudi. Tiba-tiba seperti ada yang menarik Rudi ke dalam air. Aduh. Kananda, hati-hati Kananda. Assalamualaikum. Oke pemirsa, sepertinya terjadi sesuatu yang menarik Kak Rudi ke dalam air sana. Dan sekarang Kananda sedang berkomunikasi dengan sosok itu. Duh, cuma bahaya banget. Kak Rudi, tadi Kak Rudi kenapa? Ada sosok apa? Saya ditarik. Ada sesuatu, kekuatan besar dari arah sana. Pindah ke mana, Kananda? Ke sana. Hati-hati, Kak Rudi, Kananda. Ayo kita coba ke batu itu. Pas ya. Di sebelah mana, Rudi? Kananda? Batu yang mana? Itu batu 3 ini. Oh. Ayo, hati-hati. Ayo, Kananda, ayo kita ke batu itu. di batu ini ya? Ya. Aku minta untuk dinyalakan night vision-nya. Oke, tim, Night Vision tim.